Halo semua, selamat datang di vlog pertama saya. Nah, di vlog pertama kali ini saya mau ngajak kalian semua jalan-jalan dari ujung Jawa ke ujung Jawa naik kereta api. Sebelum dilanjut, kita biarin Argo Sindoro lewat dulu. Nah, jadi di vlog pertama kali ini saya mau ngajak kalian semua jalan-jalan dari ujung Jawa bagian barat ke ujung Jawa bagian timur, yaitu dari stasiun Merak ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, jadi di jalan-jalan kali ini kita full naik kereta api, walaupun nggak full sih karena ada KRL-nya. Jadi konsepnya gini, dari stasiun Merak kita naik kereta lokal Rangkas ke Rangkas Bitung, lalu kita lanjut lagi naik kereta listrik atau komuter lain dari Rangkas Bitung ke Jakarta. Nah, dari Jakarta itu rencananya mau muter-muter dulu ke Bandung. Cuma karena tes Genos yang tadinya berlaku 3 kali 24 jam dan sekarang cuma 1 kali 24 jam, maka niat tersebut dibatalin. Jadi cari jalan simpel, kita dari Jakarta langsung ke Surabaya aja. Nah, dari Surabaya kita langsung ke Banyuwangi. Dari Jakarta itu saya pilih Gumarang kelas bisnis. Alasan pilih Gumarang, pertama waktunya yang paling tepat, kedua harganya yang murah, ketiga ada kelas bisnis. Karena saya pertama kali naik kelas bisnis itu waktu masih ada Cirebon Express yang sekarang udah nggak ada dan pengen nyobain lagi kelas bisnis. Lalu dari Surabaya kita lanjut naik Probowangi kelas ekonomi ke Banyuwangi ke Ketapang. Tapi karena Gumarang itu berhentinya di Pasar Turi dan Probowangi startnya dari Gubeng, saya nyoba malam itu jalan kaki. Ternyata cukup jauh juga, pengen tahu kota Surabaya kalau malam kayak gimana. Jadi nanti harga-harganya saya tunjukin ke kalian. Kalian juga cek deskripsi supaya lebih jelas lagi. Oh iya, bagi kalian yang mau naik kereta lokal, jadwal di internet itu kebanyakan nggak update. Saya hampir terlambat di stasiun Merak itu gara-gara ngelihat jadwal di internet. Jadi kalau kalian mau naik kereta lokal Merak, kalian cek jadwalnya di video ini. Dan kereta lokal Merak bisa beli online-nya hanya pakai KAI Akses ya. Kalau yang lain setahu saya belum bisa. Jadi supaya kalian gak ngalamin hal yang sama, kalian pastiin dulu jadwalnya bener karena di internet itu nggak pada update. Dan di stasiun Merak ini saya nggak bisa ngerekam banyak karena tadi itu mau ketinggalan kereta. Karena kalau ketinggalan kereta yang ini kita nggak bakal dapet komuter ke Jakarta. Dan di sana adalah bagian ujung rel bagian barat. Ini untuk jadwalnya. Langsung aja kita masuk ke rangkaiannya. Ini kelas ekonomi. Untuk harganya sendiri ini 3.000 dari Merak ke Rangkas, dan kereta ini menerapkan social distancing. Jadi bangku yang harusnya buat 6 orang diisi 5 dan untuk yang 4 diisi 2 orang. Itu dia rel ujungnya. Dan stasiun Merak ini tetanggaan banget sama pelabuhan Merak. Di sana ada pintu masuk untuk ke pelabuhan. Nah, tapi kebetulan saya dapatnya bangkunya nggak beres nih, yang berlawanan arah. Dari dalam kereta juga kita bisa lihat ada kapal lalu lalang, klaksonnya juga kedengeran. Walaupun dari dalam kereta tetap kedengeran karena tetanggaan banget. Sebelum keretanya jalan, kita lihat kamar mandinya dulu. Kita lihat toiletnya. Jadi toiletnya ini tiap gerbong beda-beda, ada yang toilet duduk dan ada juga yang jongkok. Dan untuk dalamnya ini bau banget. Kalau nggak darurat mending nggak usah, kecuali pipis. Tapi untuk airnya semuanya ngalir sempurna, nggak ada yang mampet. Kalau dulu naik Tegal Arum, ingat banget selalu nggak ada airnya. Di sini ada kaca gede. Nah, ini untuk bangkunya jaraknya dekat banget, dan kalau ada orang kita bisa jeduk-jedukan dengkul antara dengkul. Jadi kalau naik kereta ekonomi ini kalau bisa jangan yang terlalu lama karena bangkunya tegak banget dan sempit. Untuk fasilitas lain di sini ada AC, tiap gerbong ada 6 unit AC split. Jadi cukup dingin.
apalagi kalau malam. Lalu di sini ada tambahan colokan untuk ngecas handphone dan laptop, nggak boleh ngecas powerbank, dan sini ada bagasi. Semua perjalanan ini KAI keren banget, pokoknya tepat waktu untuk kereta lokal dan semuanya, kecuali Gumarang agak telat 2 menit. Selamat sore dan selamat datang di kereta api Ekon Lokal Merak yang akan mengantarkan kita stasiun tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung. Yang akan berhenti di tiap-tiap stasiun. Stasiun Rejek, stasiun Cilegon, stasiun Tanjung Baru, stasiun Karangatu, stasiun Serang, stasiun Walantaka, stasiun Tikusang, stasiun Catang, stasiun Jambu Baru, dan mengakhiri stasiun akhir Rangkas Bitung. Sebagai para penonton tidak diperkenankan makan di dalam kereta. Dan selalu menjaga barang-barang Anda, bersihkan barang-barang Anda dengan aman, jangan sampai ada kehilangan atau berpindah tangan, tetap waspada di dalam kereta. Dan bagi para pelanggan jangan sampai ditinggal tidur atau naruh sembarangan di meja kecil. Pastikan HP Anda atau barang berharga Anda dengan aman. Dan bagi para pelanggan untuk tidak merokok di dalam kereta, di bordes maupun di toilet karena perjalanan kereta api bebas dari asap rokok. Nah, di sini ada pemandangan yang sayang banget kalau dilewatin. Kali ini saya duduk nggak sesuai tiket karena sayang kalau ngelewatin pemandangan ini. Akhirnya kereta api tiba di stasiun pemberhentian pertama setelah berangkat dari Merak tadi, yaitu stasiun Krenceng. Karena saya bagian paling belakang, di stasiun manapun nggak bisa dapat peron. Dan yang disayangkan kayaknya kereta ini baru menetapkan nomor tiket, maksudnya tempat duduk sesuai nomor di tiket. Jadi banyak orang masih pada bingung, ada yang asal duduk. Jadi berantakan banget, apalagi pas di Serang itu rame banget dan orang asal duduk aja. Ada yang kosong duduk, ada yang kosong duduk. Ketika diingetin sama petugas, pada bilangnya kayak naik angkot. Saya turun di depan kok gitu. Jadi ngerekamnya nggak nyaman banget karena berisik banget. Jadi saya rasa saya rekamnya cukup sampai di Serang aja. Nanti kita lanjutnya di stasiun Rangkas. Selain laut tadi, kalian juga di sini bisa lihat gunung. Keren banget, ini gunungnya ada di Banten. Akhirnya kereta kita tiba di stasiun Serang. Di sini banyak banget yang naik dan kondisinya semakin ramai banget. Udah gitu berantakan banget pada duduknya. Sebagai informasi juga, rel dari Rangkas ke Merak itu masih single track, belum double track. Jadi tiap ketemu kereta harus ada yang ngalah.
Kayak ini di Serang ketemu yang mau ke arah Merak. Dan ini mulai rame banget. Jadi walaupun yang ada tanda silang pada ditempatin. Langsung aja kita nyampe di Rangkas Bitung, di sana udah ada KRL, jadi kita siap turun. Oke, untuk KRL nanti kita naik yang ini, yang bangku biru. Tapi kalian nggak bisa langsung naik karena tiketnya beda sama kereta lokal tadi, jadi kalian harus keluar dulu lalu beli tiket lain. Saran saya buat kalian yang mau pergi-pergi supaya lebih gampang, kalian bisa bawa e-money yang ada saldonya, jadi begitu keluar langsung tap aja. Simple, nggak usah ikut antri-antri beli tiket KRL lagi. Dan di sini jangan sampai salah naik karena ada juga keretanya sampai Parung Panjang doang. Kalau kalian belum ngerti, kalian bisa tanya ke petugas di kereta, ramah-ramah semua kok. Nah, kita duduk di bangku yang di gerbong paling belakang sebelum kereta wanita karena di sini pasti selalu sepi. Nggak tahu kenapa orang pada males kesini. Ayo saya jelasin sedikit, kalau kalian mau ke Pasar Senen karena nanti Gumarang Startnya di Senen, kalian bisa naik dari arah Jatinegara karena kalau dari arah Beos itu KRL nggak berhenti. Mau nggak mau kalian harus turun di Gang Sentiong lalu naik KRL yang arah Senen baru bisa berhenti. Tarik dan buka pintu secara manual. Tuas pintu darurat terletak di bawah tempat duduk dan di atas pintu sambungan kereta. Sebelum keluar pintu, selalu perhatikan keadaan lingkungan sekitar. Jika pintu masih tidak bisa terbuka, keluarlah melalui jendela. Jendela KRL bisa dibuka secara manual dengan membuka jendela. Keluar tidak tergesa-gesa dan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian Anda. Perusahaan Anda adalah pilihan. Hati-hati, pintu ditutup. Attention, door will be closed. Jadi itu sepertinya terlalu juga. Hati-hati, pintu ditutup. Attention, door will be closed. Keadaan KRL-nya kosong karena udah malam, jadi selama perjalanan kita dapat duduk. Untuk harga tiketnya sampai Tanah Abang 8.000, kalau sampai Senen 9.000. Begitu sampai di Maja nggak ada yang naik kecuali nyamuk, jadi sepi banget. Pintu ditutup, attention door will be closed. Kereta kita tiba di stasiun Parung Panjang. Di sini banyak banget yang turun tapi nggak ada yang naik, sedikit banget. Nah, karena ini udah malam banget, kita lanjut perjalanan ke Surabaya besok, jadi saya skip langsung ke Pasar Senen nanti. Karena kalau maksain malam ini nggak ada satupun kereta yang bisa kekejar. Karena harus tes Genus dulu, nggak bisa dadakan. Jadi mau nggak mau pilih kereta yang esok hari. Karena besok berangkatnya siang, saya tes Genus pagi hari sekalian mau cukur rambut. Nanti kita langsung pas mau berangkatnya aja. Selamat datang teman-teman Ibu di Tanjung Kartana Alpen. Tujuan saudara yang sedang naik ke stasiun dari tujuan Jawa Negara naik ke Sudirman. Akhirnya kita tiba di Pasar Senen ini pukul 1 siang. Sekarang keren banget stasiunnya, dan di sana tempat tes Genus dan PCR-nya. Ini hari Jumat tapi sepi banget. Nanti kalian yuk balonnya di sini nih. Biasanya ngantri banget tapi ini sepi. Dan untuk tes Genus itu nggak ada hasilnya pakai kertas lagi, tapi pakai barcode kayak gini. Jadi dapat 2 barcode, satu ditempel di KTP atau di tiket, satu lagi di balon udara. Nanti hasilnya kalian scan di handphone kalian, hasilnya bakal keluar setelah kalian naro balonnya itu kurang lebih 1 jam baru hasilnya bisa keluar. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, begitu naro balon nggak usah nunggu apa-apa, langsung pulang. Atau kalau langsung berangkat ya langsung tunggu aja. Nanti kalian cek-cek aja di handphone kalian pakai barcode ini.
Kalau udah kita cetak aja tiketnya. Untuk tiket Gumarang kelas bisnis harganya 220.000. Kalau mau naik eksekutif kalian tambah cepet. Kalian perhatiin juga kalau gate-nya udah dibuka dan ada nama kereta yang mau kalian naikin, mending langsung masuk aja daripada ketinggalan kereta. Siapin tiket serta identitas kalian, KTP atau SIM. Saya perhatiin di sini nggak ada yang nanya hasil tes genusnya, nggak ada yang nanya-nanya gitu, tapi pas masuk, pas mau scan tiket di bapak ini, dia ngelihat ada barcode di KTP saya. Mungkin itu udah sebuah tanda, atau mungkin juga nama saya udah ketahuan apa gimana, tapi nggak ngerti juga. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, KRL dari arah Beos itu nggak berhenti di Senen. Jadi kalian mau nggak mau harus berhentinya di Gang Sentio kalau dari arah sana, lalu naik lagi arah balik ke Senen. Jadi kalian turun di peron Jaru 6. Masuk peron, kita sholat dulu karena waktu udah masuk asar. Ini mau sholat di dalam peron, di dalam stasiun Senen. Ada AC-nya tapi mati, ini panas banget. Dan nggak boleh tidur, no, terketinggalan loh. Sampai jam segini keretanya belum juga nyampe peron. Ini yang bikin telat mungkin, jadi dia berangkat dari Senen itu telat 2 menit. Setelah lokomotif ada kereta pembangkit, itu kelas eksekutif, lalu disekat sama kereta makan, dan di paling belakang ada kelas bisnis. Bedanya cepet, eksekutif sama bisnis. Sayang nih eksekutif. Cuma naik bisnis agak deg-degan juga, karena kalau lagi nggak ini dapetnya yang tembok bukan jendela, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Begitu masuk, ternyata gerbongnya udah dingin banget. Padahal di luar matahari lagi nyorot banget. Dan untuk kereta ini juga nerapin social distancing, jadi selama perjalanan saya sendiri di bangku ini. Nggak ada orang di sampingnya, jadi enak banget. Nah, untuk bangkunya ini nggak terlalu tegak, dia agak rebah sedikit. Untuk busanya juga empuk dan tebel. Untuk jaraknya ini gila, jauh banget, luas banget buat kaki kalian. Dan di sini ada colokan dan AC-nya sama, split juga 6 unit dalam setiap gerbong. Aturan berangkat 15.50, tapi telat 2 menit. Nanti nyampe Pasar Turi juga telat 2 menit, jadi nggak masalah sih kalau 2 menitan.
Kereta kita lewat mantan depo lokomotif di Jatinegara udah dibongkar. Bagus juga sih dipindahin ke Cipinang karena di sini kasihan juga supir yang suka bawa bahan bakar itu harus masuk gang dulu kalau mau masuk ke sini. Dan ini kereta kelihatan panjang banget ya, lokomotifnya udah nyampe sana, kita masih di sini. Nah, kita lewat depo Cipinang nih. Di sana tangki gede itu tempat bahan bakar kereta kalau nggak salah, karena truknya tiap masuk ke sini dan dia udah nggak masuk gang lagi. Dan di jembatan kuning itu ada tempat putar balikan lokomotif. Nanti kapan-kapan kita main ke sini karena jaraknya cuma kepleset nyampe sih dari rumah. Jadi dulunya itu ini tempat nggak beres. KAI bagus banget mengalihfungsikan jadi depo ini lebih bermanfaat. Tapi ada rumah warga juga. Bukannya saya seneng rumah warga digusur, tapi seneng karena tempat nggak beres itu diganti yang lebih bermanfaat kayak gini. Tapi warga juga waktu digusur dapat kompensasi kok. Sekarang gini, ini tanah KAI, dia nempatin, diusir tapi dapat kompensasi. Kurang baik apa pemerintah coba? Nah, di sini relnya muatnya banyak banget lokomotifnya. Di sini juga banyak kereta pada nganggur, gerbong-gerbong kosong gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat di atas itu ada kayak rumah. Nah, itu di situ ada kereta prioritas. Jadi mungkin biar nggak kepanasan, yang prioritas dia taruh di sana. Kalau yang lain biarin kepanasan gitu. Dan ini dari Jatinegara, mataharinya nyorot ke sebelah sini, kita balik ke bangku asal kita. Fasilitas lain dalam gerbong ini ada kamera, kalau yang ekonomi nggak ada. Lalu ada
Ini kayaknya pengatur apa namanya, temperatur suhu deh. Pengukur temperatur. Sekarang kita cek toiletnya. Nah, kalau ini asli nggak bau pesing sama sekali, malah wangi. Kita kunci dulu. Ada kacanya. Di sini fasilitasnya lebih lengkap. Ada tisu, ada sabun. Sabunnya ada isinya, kalau yang tadi nggak ada. Airnya juga nggak ada masalah, banyak banget. Jadi dia pakai ventilasi atas, jadi bukan jendelanya dibuka, jendelanya di sini ditutup. Nggak bau banget, kebersihannya oke banget, beda banget sama kelas tadi. Ini ada tempat sampah. Nah, jadi ini yang dikhawatirin nih naik kelas bisnis. Kayak orang yang di depan sana nggak ke bagian jendela. Ya, orang itu tidur dari Senin sampai Pasar Turi. Sini ada tempat kereta barang buat angkut peti kemas. Ini daerah Cikarang. Tuh buat ngangkutnya tuh, mirip di GTA, niru dia sama GTA. Ya, ada orang bagi-bagiin, saya kira bakal dapat snack kayak di bis, ternyata dapat masker dan ada tisu basahnya juga di dalamnya.
Lepas stasiun Jatibarang ini masuk waktu maghrib dan saya mau sholat dulu. Saya gabungin ke sholat isya karena nyampe sana lebih dari tengah malam, takut waktunya habis, jadi kita sholat di kereta aja. Ini ada musola kecil di dalam gerbong, alhamdulillah banget buat sholat. Jadi posisinya ada di kereta makan di bagian belakangnya. Tuh di situ tuh. Tugasnya bebas banget di sini. Dan ini ada toilet duduknya. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Lepas stasiun Tegal saya langsung skip aja sampai Pemalang ya, karena bapak-bapak di belakang itu agak rese banget. Nelpon mulutnya berisik banget. Sekalinya nge-nelpon TikTok. Berisik banget, nggak pakai earphone. Jadi kita langsung aja di Pemalang. Nah di Pemalang ini kita berhenti cukup lama banget karena mau disusul sama Argo Sindoro. Kayak kalau naik kereta disusul tuh kasta terendah banget gitu. Train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip.
Mohon perhatian para pelanggan yang kami hormati. Beberapa saat lagi kereta api Gumarang akan segera tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang. Kepada para pelanggan kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Jangan sampai ada
Nah, kita tiba di stasiun Pasar Turi. Nah, ini telat 2 menit. Nah, kita mau jalan kaki ke Surabaya Gubeng. Di sini saya pakai pedometer. Di sini kosong karena baru aja ganti hari. Nanti kita lihat jaraknya berapa. Ini dari Pasar Turi kita bakal jalan kaki. Karena kalau naik ojek murah, saya cek cuma nggak nyampe 20.000, tapi supaya nunggu di Gubeng yang nggak terlalu lama juga, kita mending jalan aja sekalian lihat-lihat kota Surabaya. Karena nggak bawa barang banyak juga, jadi nggak terlalu beban jalan kaki. Akhirnya kita sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Ini Gubeng lama ya, dan memakan waktu 1 jam lebih. Kita lihat berapa langkah. Buset, 4,2 kilo. Udah mau 6.000 langkah. Kita langsung cetak aja tiketnya. Untuk tiket Probowangi harganya 56.000. Kita udah di dalam peron nih. Untuk Probowangi ini nggak perlu Genos atau rapid test, kan keretanya udah masuk. Dia start awal di Surabaya Gubeng. Di sini agak deg-degan karena kalau sampai dapat bangku yang berlawanan sayang juga. Jadi kita lihat pemandangannya lebih enak. Ini kelas ekonomi, sama kayak lokal tadi, menerapkan social distancingnya sama. Tapi alhamdulillah dapat bangkunya searah laju kereta. Ini untuk jaraknya kayaknya kayak lebih jauh dari yang tadi, yang kereta lokal Merak kayak lebih panjang. Untuk bangkunya sih sama aja, tegak. AC-nya juga sama, ada 6 unit tiap gerbong. Colokannya ada 2, dan tempat airnya ada 3.
Kita sekarang masuk stasiun Bangil. Di sini relnya cukup banyak dan banyak gerbong-gerbong kereta pada nganggur. Keretanya direm tangan loh, nggak jalan. Tapi kalau diperhatiin kayaknya kereta ini nggak ada AC-nya, soalnya di bawahnya nggak ada outdoor-nya, dan mana mungkin kereta ekonomi pakai AC sentral. Entah ini kereta apa, nggak tahu.
Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Saat ini kereta api Probowangi telah tiba di stasiun Probolinggo. Kereta api Probowangi berhenti dengan waktu kurang lebih 15 menit dan dijadwalkan berangkat kembali tepat pada pukul 7:53 menit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sambil cerita, minuman panas, mie bakso, teh kopi, cappuccino, Coca-Cola. Silakan Om, ya. Iya, Pak. 2 porsinya, teh jangan. Dan dijadwalkan berangkat kembali tepat pada pukul 9:42 menit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tiba di stasiun Mangli, di sini kita ketemu sama Sri Tanjung jurusan Lempuyangan. Jadi relnya juga masih satu di sini, belum double track. Kalian kalau bisa dari Jember sampai Ketapang jangan di skip karena di situ pemandangannya keren banget.
Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai jaga yang tertinggal atau terluka. Berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan segera. Hah?
Dari kanan tangan kereta. Katanya si ini tangan kereta. Mana detiknya? Ini kereta Pandawangnya tapi saya mau Pelanggan yang kami hormati, kami informasikan pintu keluar stasiun Ketapang di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Akhirnya kita tiba di stasiun Ketapang. Ini stasiun paling ujung bagian Jawa Timur. Jawa bagian timur, ini paling ujung banget nih stasiun. Tapi keren, banyak gunung-gunung padahal pinggir laut.
Kita langsung aja keluar cari makan. Jadi stasiun ini ada depan sama pelabuhan, kalau kalian mau nyebrang dekat banget. Ada makanan juga, harganya 6.000. Dan habis makan ini terjadi gempa. Subhanallah. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Nanti jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya.